kamu. Kalau kamu merokok, kasihan sama Alif. Oh, kena panci panas. Gampang kok, tinggal kompres aja pakai es batu. Langsung hilang lukanya, malah kempes. Kompres. Gigi lo dikompres. Sembarangan aja kalau ngomong. Emangnya gue demam? Bisa kok, Mas. Gue gak percaya sama lo. Ya kalau nggak percaya, coba aja. Nah, lo aja coba. Sekarang gini, tangan lo gue bakar, terus gue masukin kulkas, biar dikompres. Mau gak lo? Ya mungkin saya salah, Mas. Saya minta maaf. Memang lo salah. Ikut saya aja. Fitri sama Feral pasti mau berduaan. Oh, nggak apa-apa kok. Fitri seneng rame-rame. Lagian kita udah sering kan berduaan ya sayang ya. Jangan ngomong depan orang dong. Ya udah, sampai besok ya Dok. Dok, jangan lupa anterin pulang Bu Frida ya. Ayo sayang. Yuk. Sialan, Feral mungkin mengatur semua ini. Fitri, apa kamu yakin menikah sama Feral? Yakin lah. Emangnya kenapa sih? Fitri, saya cuma mau mengingatkan kalau Feral memang baik dan bertanggung jawab. Sebagai lelaki, kadang saya menangkap dia sering punya rahasia dari kamu. Dan saya pikir itu tidak baik. Jadi nggak sabar nih nunggu lebaran. Usaha kamu batal loh, mau nggak? Loh, aku kan lihatnya nggak pakai nafsu, tapi pakai mata. Nah, gunanya mata apa? Untuk melihat. Ups, sorry, Fit. Saya tadi nggak ketuk pintu. Nggak apa-apa, Pak. Untung Bapak datang. Farel, kamu nggak ngapa-ngapain kan? Ya enggak lah, Pi, sayang banget. Puasa bentar lagi mau selesai, tapi aku nggak full. Ya, baguslah kalau gitu. Well, Fitri, besok Mami mau bikin buka puasa sama seluruh keluarga. Besok kan Papi sama Mami ulang tahun pernikahan yang ke-28. Selamat ya, Pi. Besok aja. Sekalian kadonya. Enggak kok, Fit, bercanda. Kamu juga ya. Kasih tahu semua keluarga kamu, semuanya diundang. Ya. Insya Allah ya, Pak. Semuanya akan datang. Baik, selamat malam. Saya dan istri saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang ada di sini, untuk anak-anak, untuk Pak Iman dan keluarga, Bule. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk datang kemari, dan mudah-mudahan segala kebaikan dan ketulusannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Din, kenapa ya Din? Setiap ada acara gini, makan-makannya selalu lama. Iya nih, mana cacing-cacing di perut Nadine udah pada nyanyi lagi. Bikin malu ah. Lagi nyanyi. Nyanyi apaan? Ngerok, ngeces. Kok ngeces? Ngejazz. Papa tuh yang ngecas. Papa nggak sabar kan, kepengen makan. Kamu juga. Ntar dulu Om, beduk maghribnya aja belum bunyi. Iya, beduk yang di masjid belum bunyi. Nih, yang di perut Om udah gedebak-gedebuk, udah keroncongan. Ya udah kalau gitu, kita semua menikmati hidangan yang udah ada ya. Mari, silakan. Makan, buru. Ayo juga Nadine. Bila, silakan lo nambah lagi. Ini aja belum habis Om. Kalau lagi ngunyah, nggak boleh bicara sayang, ya? Habisnya sih ditanya sama papinya Om Farel. Din, seharusnya aku aja yang jawab. Om, kata guru ngaji aku, kalau makan nggak boleh banyak-banyak. Berhentilah sebelum kenyang. Gitu Om katanya. Pinter. Juga nggak enak ah. Silakan ya. Nambah ya. Iya, Pak. Pi, ada yang mau aku bicarain. Saya mau bicara juga, Pak. Yaudah, kalian ngomong deh. Tapi dengarkan.
Ayang bilang, Ayang Oman cuapin dong. Ih, Papa nggak malu? Iya nih, masa udah gede minta disuapin? Tuh kan Mas, nggak malu sama anak-anak. Mas, gimana? Kamu udah hubungin om kamu yang di Bandung? Mama papa aku nanyain. Buat apa? Loh, kamu tuh gimana sih, Mas? Ya soal hubungan pernikahan kita lah. Mama papa aku nanyain tuh. Kamu belum ngomong sama om kamu ya? Ya ampun Tan, sorry ya aku belum sempat. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu gak serius ya sama aku? Bukannya gitu Tan. Tapi aku tuh belum sempat. Kamu tahu sendiri kan kerjaan aku tuh padat banget. Sampai terima telepon aja kamu gak sempet. Kamu ragu ya? Iya. Enggak kok, bukannya kayak gitu, tapi dulu om aku pernah mau ngejodohin aku sama anak temennya. Ya aku nggak mau lah, emangnya waktu itu zaman Situ Nurbaya. Terus di gitu, Ya udah ya Mas ya, udah ya. Nggak usah muter-muter deh, kenapa? Tan, waktu itu om aku kecewa banget. Dan aku takut sekarang giliran dia yang nolak. Ya udahlah, serah kamu. Aku juga nggak bisa maksa kamu kan kalau kamu emang belum mantep. Tan, Ini soal buka puasa bareng anak yatim, Pi. Kalau itu agenda tahunan, kenapa tahun ini kita tidak ganti sasaran? Bukannya janda-janda, orang jompo pantas mendapat kebahagiaan di hari yang fitri. Saya pikir kedua ide itu bagus, sama bagusnya. Tapi, Pi, anak-anak yatim itu kan lebih butuh perhatian kita, Pi. Tapi apa salahnya kasih perhatian janda-janda dan orang jompo juga? Gini, ide kalian berdua sama bagusnya. Tapi kita harus menggunakan skala prioritas. Karena kita hanya bisa melakukan satu ide saja. Jadi gini, Papi pikir mumpung semua kumpul, gimana kalau kita minta bantuan mereka supaya bisa membantu kalian memutuskan apa yang akan kita adakan. Oke, Pi. Itu lebih fair. Oke, kalau gitu ya. Ayo, kumpul. Aldo, Kayla, Bram, Maya. Ya, kumpul. Mereka berdua butuh bantuan kalian untuk memutuskan sesuatu. Adel, kamu bicara. Oke. Tiap tahun kita biasanya mengadakan buka puasa bareng anak yatim di panti asuhan. Sekarang saya ada ide untuk menyarankan seperti itu lagi. kamu baik banget ya, Rel. Mudah-mudahan kebaikan kamu dibalas sama Allah ya. Amin. Tapi berbuat kebaikan pada orang jompo dan janda-janda itu juga baik kan? Nah, saya menghargai dua ide dari mereka. Dan kalian tahu kan, Farel anak papi dan sekarang Edo juga jadi anak papi. Jadi mereka butuh bantuan kalian untuk memutuskan mana yang akan kita adakan. Oke? One man, one vote. Yang pilih Edo berdiri di samping Edo, yang pilih Farel berdiri di samping Farel. Kita mulai ya. Maya. Aku dukung Edo deh, Pi. Bram. Oke, Tristan.
Moza? Kayla. Aldo. Karena Farel teman saya dari kecil, saya pilih Farel. Al, kamu sini dong. Oke, Farel kan kakak kamu, gimana sih kamu? Gak apa-apa Al, ini fair kok. Terserah mau pilih yang siapa. Dok, kamu jadi idolanya cewek-cewek ya? Mami pilih siapa? Kenapa aura jahat orang yang memancar sangat kuat, tapi orang lain gak bisa melihat? Semua bagai tersihir sama kebaikan palsunya. Kalau gue sih, orang ganteng emang harus satu kelompok sama orang ganteng. Berarti gue masih londo. Ayang Bila, kok malah kesana sih? Gak setia nih sama calon suami. Juga ambil Om Farel aja deh. Paul, gimana sih? Situ dong. Gua kan bapak moyang lu. Soalnya juga milih calon mama. Nadine mau milih Om Edo aja ah. Kan Om Edo udah pernah nolongin Nadine. Kalau papa mah tetap dukung Farel. Ya, terus Mama Edo aja deh. Tadinya aku mau gabung ke Edo karena aku setuju pendapatnya tentang isu perempuan. Tapi karena Farel tunangan aku, ya pasti aku dukung tunangan aku sendiri lah. Makasih ya, Fit. Saya dukung Pak Edo. Nah, ternyata sama kuat. Seimbang kalian berdua. Gimana nih? Hah? Itu boleh belum? Maaf, barusan bule dari kamar kecil. Oke, jadi sekarang tinggal Bule pilih Edo atau Farel? Tentu bule makan bersama Fatanku dong. Makasih ya, Bule. Nah, Edo, itu artinya kita akan mengadakan acara dengan anak yatim piatu di panti asuhan. Tapi yang saya heran kenapa jadi semua perempuan milih Edo? Buset, masa gue udah gak perempuan juga? Abisnya ganteng sih. Bukan, karena tema saya angkat tentang perempuan, buka puasa bersama janda miskin. Tapi Dok, bule perempuan. Kok milih Farel? Saya ini janda, tapi saya masih bisa hidup kan? Karena saya mau kerja keras. Sementara anak-anak di panti itu, mereka butuh biaya untuk sekolah dan mereka belum bisa cari uang untuk diri sendiri. Benar. Bule hebat. Membantu anak yatim piatu adalah kewajiban dari kita semua. Ya kan, Bule?
Loh, bule nggak di dalam? Di dalam udah banyak orang. Enakan di sini, Rel. Bule, tapi di sini banyak angin, banyak nyamuk. Yaudah, kalau gitu aku di sini juga deh. Kalau ada nyamuk yang mau gigit bule, aku hajar. Bule, makasih ya tadi udah kasih suara buat aku. Kamu tenang aja, Rel. Pokoknya bule akan selalu terus dukung kamu. Aku boleh minta tolong nggak, Bule? Soal apa? Ngomong aja, Rel. Bukannya aku suuzon ya, Bule. Tapi aku ngerasa ada sesuatu yang berjalan gak diharapin, Bule. Soal Edo. Iya. Kayaknya Fitri terlalu polos, terlalu lugu untuk mengetahui maksud-maksud tertentunya Edo. Kamu ndak usah khawatir, Rel. Bule akan bicara sama Fitri. Makasih ya, Bule. Tan, emangnya bener ya? Aku harus ngomong sama omku soal... Ya iyalah, Mos. Emangnya siapa lagi yang mau jadi wali kamu? Emang kita bakalan nikah secepat itu? Kamu kenapa sih, Mos? Aku... Jujur ya, Tan. Kok aku... Kamu ragu sama aku? Bukannya gitu, Tan. Tapi... Ini dari akunya. Fit, menjaga tali silaturahim antara orang tua, teman, saudara, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, menjaga tali silaturahim antara suami dan istri. Suami istri? Iya. Kamu jangan pernah lupakan itu ya. Suami istri? Maksudnya apa sih, Bule? Fit, kamu kan dikaruniai pikiran sama Allah. Kamu renungkan kata-kata bule. Kamu jangan terlalu polos kalau kamu tidak mau dibodohi sama orang. Apa sih maksudnya? Fitri lagi ngapain ya? Telepon ah. Fit, bangun Fit. Sahur, sahur. Ya, Rel. Udah bangun kok. Bukan karena dengar suara aku kan? Kan, emang dari tadi aku gak bisa tidur. Hah? Kenapa Fit? Ada yang ganjel pikiran aku, Rel. Ya udah kenapa sayang? Udah dong, jangan sayang-sayang. Tambah kepikiran nih. Ya udah. Kenapa? Cerita sama aku. Jangan diomongin lewat telepon ya, Rel. Nanti sebelum berangkat kerja, kita ketemuan ya. Kayaknya serius banget, Fit. Ya, Rel, aku jadi gak tenang. Ya udah gini aja deh. Besok sebelum ke kantor aku ke tempat kamu dulu ya. Ya udah, makasih ya. Aku sahur dulu. Apaan sih? Fitri kenapa ya? Jangan-jangan boleh udah ngomong ke dia lagi. Kenapa? Basi ya? Enggak, gue nggak mood aja makan. Muka lo bete gitu. Masa sih? Perasaan lo aja kali. Udahlah gak usah bohong. Kenapa? Bukannya lo lagi happy-happynya sama Moza? Kan sebentar lagi lo pengen married sama dia. Lo, kenapa kamu ngelamun gitu? Easy going aja lah. Tidak sesulit apa yang kamu bayangkan. Apaan sih? Kamu pasti enak deh. Dan kamu pasti gak ketagihan. Ya, masalahnya kayaknya Moza masih belum mantap gitu. Buktinya dia masih nggak berani buat nelpon om yang di Bandung buat ngabarin. Udah, kamu gak usah mikirin omnya. Yang mau nikah kan kamu sama Moza.
Omnya kan cuma pelengkapnya doang. Jangan-jangan kamu takut ya komitmen sama dia? Lo takut kan terikat nikah sama dia? Loh, kalau jadi nuduh gue gitu? Tenang aja, men. Sini. Mau ngapain? Tenang aja. Nomor teleponnya Moza teratas data cepat. Ngapain lu telepon Moza? Lo berdua sih sama aja manusia pengecut. Ya, Tan? Moza, Siapa nih? ini Troy. Yang bener lu Ini si Tristan. Dari tadi uring-uringan terus. Katanya kamu masih ragu ya untuk menjenjang yang lebih serius sama dia. Aduh. Begini, Mos. Aku akan bantu kalian untuk ngurusin pernikahan kalian. Kalau kamu takut ngomong sendiri sama om kamu, biarin ntar kita sama-sama deh ketemu om kamu. Udah sini. Yaudah. Kalau kamu nggak berani ngomong, biar ntar aku yang nyampein. Thanks ya buat dukungannya. So, kapan kita bisa ke Bandung? Kenapa, Fit? Apa yang ganggu pikiran kamu? Boleh bilang sama aku, Rel. Katanya menjaga tali persaudaraan itu penting. Sama teman, keluarga, orang tua juga. Dengarkan. Masa kamu nggak ngerti sih? Dengerin dulu, masih ada lanjutannya. Masih bersambung. Rel, aku serius. Boleh juga bilang sama aku, hubungan yang paling penting untuk dijaga adalah hubungan suami istri. Kamu ketawa? Ya cuma itu aja. Itu artinya? Apa? Itu artinya boleh pingin cepat-cepat kita nikah. Itu maunya kamu. Loh, kamu emangnya nggak mau? Mau sih. Malu. Fitri, nama juga nasihat. Itu buat kita ntar nikah. Jangan sampai dirusak oleh orang ketiga. Tapi ada satu lagi yang kok bingung. Boleh bilang, katanya aku nggak boleh terlalu polos kalau nggak mau dibohongin dan dibodohi sama orang lain. Maksudnya apaan ya? Itu maksudnya agar kamu bisa membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Tersirat? Apa tersurat? Apa lagi sih tuh, Rel? Aku nggak ngerti. Apa emang dasarnya aku bego kali ya? Fit, semua orang itu nggak ada yang bodoh. Semua dikaruniai akal pikiran. Cuman tinggal kita perlu mengasahnya aja. Ya, jadi kamu jangan menelan mentah-mentah omongan orang. Maksudnya? Kamu harus mengambil hikmah dari semua perbuatan orang. Kalau enggak, kamu sama aja kayak makan, tapi orang yang ngunyah, kamu tinggal telan. Kayak gitu. Ih, kamu jorok banget sih. Aku kan gak sejorok itu. Tan, kamu ngapain sih pakai ngadu-ngadu sama kakak kamu segala? Aku nggak ngadu, Mos. Gini, Mos. Kakak aku yang punya inisiatif sendiri. Dia bilang hubungan kita harus dibantu. Kalau nggak akan maju-maju, bakal berhenti. Mos, sorry kalau aku ikut campur. Tapi bukannya malah bagus kalau misalkan orang tua mendukung. Itu artinya kan orang tua mensupport kalian berdua. Iya sih, Al. Tapi kan aku malu. Kesannya... Tapi kamu mau kan, Mos? Jadi kapan kita ke Bandung? Terserah kalian aja deh, aku ikutan. Loh, nggak kebalik. Tristan udah nggak sabar, Mos. Apa sih lo, Al? Wah, kayaknya makanannya enak-enak nih. Ya kak, Nadine paling suka deh nasi goreng sosis.
Rasain lo. Masa sih? Dimakan nih. Batal loh. Maaf ya Mas ya. Sebenarnya saya ini lagi nggak puasa. Biasalah perempuan lagi halangan Mas. Kalau gitu, gue juga nggak puasa. Biasa, lagi males. Buka. Jangan Mas, jangan. Mas ini kan udah puasa setengah hari. Masa mau dibatalin sih? Ya sama kayak anak-anak dong, setengah hari. Boleh kan? Ya ampun, jangan Mas. Mas ini kan bukan anak-anak lagi. Kenapa sih? Kalau giliran sama anak-anak aja sayang banget. Kalau giliran sama gue calon suami, nggak ada kasihan-kasihannya. Nadine pesen lagi aja ya. Yang pedes itu biar buat tante. Dia malah mau makan juga. Enggak kok Mas. Ini juga mau aku bungkus. Lagian, mana tega sih? Aku ngebiarin Mas Norman bengong sendiri ngeliatin kita makan. Ayang Bila, kamu baik banget sih. Sebenarnya kamu manusia atau apa gitu? Malaikat cantik. Malaikat yang disuruh nyadarin papa. Paul, ada aja lo kalau buat ngatain gue. Fitri. Aku tidak bisa ngelupakan kamu, Fit. Kamu masih nggak ada di sini. Tapi aku masih merasa kamu ada. Apa yang seperti namanya cinta sejati? Banyak perempuan cantik-cantik, seksi, dan lebih pintar dari Fitri. Tapi cuma Fitri yang ada di dalam kepala. Pak, Bapak kenapa? Bapak sakit kepala ya? Tidak. Saya pikir tadi Bapak ada tamu, soalnya Bapak kedengeran lagi ngomong tadi. Enggak, saya nggak bisa kerja. Kepala saya penuh. Ada Fitri, Farel, Fitri. Kayaknya Farel udah mulai mengetahui gelagat Pak Edo ya? Iya, dan itu semakin kuat. Terus rencana Bapak selanjutnya apa? Apa nggak sebaiknya Bapak mundur aja? Mundur? Saya mengalah begitu. Membiarkan cinta pertama saya lepas begitu. Tidak, Frida. Saya tidak akan kehilangan harapan saya. Saya nggak salah, kan? Saya tidak mau menyakiti siapapun. Tapi saya nggak mau sakit hati sendiri juga karena kehilangan cinta pertama saya. Saya akan kerja keras. Gila sih Edo, dia mau kejar sampai ke neraka apa? Dengar Frida, saya akan bikin Farel kehilangan muka di depan Fitri. Kamu lihat besok. Rel, sini. Kamu tuh gimana sih? Kok diem aja, bantuin tuh. Iya nih, kakak jangan malu-maluin dong. Masa Edo kerja kayak gitu kakak diem aja? Ya siapa yang nyuruh dia ngerjain semuanya? Farel, jangan kayak bos gitu dong, Rel. Kamu tuh Sebetulnya itu kerjaan anak-anak. Anak-anak sudah kami latih untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Apalagi untuk masjid, untuk panti. Tuh, kenapa jadi Edo yang repot-repot? Ya mungkin aja dia lagi kelebihan energi. Udah biarin aja Mi. Dia sendiri yang repot kok. Kamu tuh ngomong apaan sih, Rel? Semua ketipu sama sikapnya yang manis. Kalian berbuka hari ini dengan menu spesial.
Jadi, kalian sudah pada kenyang kan? Alhamdulillah. Nah, bukan itu aja. Kalian nanti akan dapat bingkisan dan uang. Hore! Alhamdulillah. Nah, sekarang keluarnya satu-satu ya. Berbaris yang rapi. Ayo. Ayo. Belajar yang benar ya, jangan nakal. Kenapa saya jadi kuliah yang kuat begini? Tapi nggak apa-apa lah. Demi Fitri. Alhamdulillah ya, Rel. Mudah-mudahan kamu akan dapat banyak berkah karena banyak anak yatim yang doain kamu. Kan doa anak yatim itu akan dikabulin sama Allah. Iya ya, Fit. Amin. Fitri beruntung mendapatkan Farel. Dia anak yang baik, soleh. Mereka pasangan yang cocok. Apa sih yang ada di pikiran orang itu? Senang ya bisa berbagi kebahagiaan sama anak-anak yang kurang mampu. Iya ya, Pi. Setidaknya mereka itu bisa berlebaran dengan kerudung dan kopiah yang baru. Dan kita bisa membuat hidup yang lebih baik mulai besok. Setelah kita mensucikan diri selama Ramadan ini. Ya, yang mampu kan wajib memberi kepada yang kurang mampu. Mungkin itu salah satu ibadah kita kali ya. Farel memang orang hebat, tapi saya nggak mau kalah sama dia. Dalam soal project, mungkin saya masih bisa ajak kerja sama. Tapi kalau soal Fitri, saya tidak akan rela. Enak tidur. Ayang bilang, Nadine mana? Udah tidur, Mas. Tadi saya klonin. Ayang bilang, aku juga mau bobo, klonin, antuk. Ya ampun, Mas. Apaan sih? Malu kan? Kalau anak-anak jadi klonin, kalau gue diomelin doang. Udah. Rel, gimana kalau sekarang kita main truth or dare? Oh, ayo. Kalau itu, saya bisa ikut. Yaudah, kita mulai aja yuk. Oke. Saya mau nanya sama Edo. Silakan saja. Ya, ini kan udah malam takbiran. Jadi nggak boleh ada yang bohong ya. Edo, kamu harus jujur ya jawabnya. Oke. Ayo tanya Rel. Edo. Apa kamu cinta Fitri? Rel, kok nanya gitu sih? Tenang, Fit. Biar Edo yang jawab. Oke, Farel Emeraldi Utama, sahabat saya. Kamu tanya, kalau saya cinta sama Fitri atau tidak. Dan saya nggak bisa bohong. Jawaban adalah ya, saya cinta sama Fitri. Saya cinta kepolosannya, kebaikannya, dan ketulusannya. Udah, Rel. Saya cinta Fitri sebagai sahabat. Ya ampun, Dok. Lu hampir aja ditonjok tuh sama Farel. Rel, kamu apa-apaan sih? Udah. Oke, Farel. Sekarang giliran saya. Dan kamu harus jawab dengan jujur. Silakan. Apa kamu percaya dengan jawaban saya? Enggak.
Enggak sama sekali. Saya nggak percaya kamu cinta Fitri sebagai sahabat. Rel, aku jadi gini sih. Udah deh, Rel. Rel, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh kenapa? Keterlaluan tau nggak? Sudah. Sebaiknya kalian bubar. Besok kan kita mau sholat Id. Ya udah deh, yuk Mas. Duluan ya semua. Pak Utama, Ibu Lia, makasih ya. Saya boleh bergabung dengan acara kalian. Thanks, Rel. Malam semuanya. Rel, kamu tuh keterlaluan ya. Apa sih maksudnya kamu ngomong kayak gitu tadi? Cuma mau cari gara-gara. Fit, aku nggak bisa bohong. Aku nggak percaya sama omongannya. Farel. Fit, emangnya kamu percaya sama dia? Iya. Bisa iya. Iya bisa enggak. Wah, kalau ternyata dia cinta. Fit, kasih aku alasan kenapa dia nggak bisa jatuh cinta sama kamu. Dia manusia, Fit. Dia laki-laki normal. Udah Rel, aku capek berdebat mulu sama kamu. Aku capek, pengen pulang. Farah. Dia tidak percaya kalau saya mencintai Fitri hanya untuk sahabat. Apa dia bisa baca mata saya? Mata yang tidak bisa bohong kalau saya benar-benar cinta sama Fitri. Daripada saya tidak bisa tenang, lebih baik saya jujur sama Farel soal perasaan saya. Mungkin ini akan jadi dua orang yang saling memperebutkan cinta. Kalau dia gentle, dia pasti jawab dengan jujur. Ternyata dia berusaha nelfon gue juga. Iya, Pak Edo. Farel. Kenapa manggil saya Pak? Kita kan saudara. Dan udah tengah malam. Bukan lagi bicara soal bisnis. Sekarang saya yakin Anda nelfon saya bukan sebagai teman atau sahabat, tapi sebagai laki-laki yang menginginkan cintanya Fitri. Bagus kalau kamu tahu. Jadi, saya tidak perlu repot menjelaskan. Ayo kita ketemu. Sesama laki-laki yang menginginkan cintanya Fitri. Mari kita selesaikan masalah ini, Pak Edo. Kamu emang cerdas, Farel. Oke, tapi kita berdua saja. Tenang aja, Pak Edo. Saya bukan orang pengecut. Oke, ayo kita ketemu. Kita selesaikan berdua.
Edo Tanaya. Ternyata teman yang palsu lebih berbahaya daripada musuh yang nyata ya. Kalau kamu yakin Fitri cinta sama kamu, kenapa kamu harus takut? Gak fair aja. Kamu memanfaatkan kebaikan kami dengan maksud-maksud tertentu. Apa saya salah mengajar cinta saya yang kebetulan tunangan kamu? Salah besar. Karena kamu mengejar tunanganku untuk menjadikan cinta pertama kamu. Tapi saya nggak tahu Fitri itu tunangan kamu. Sampai akhirnya saya udah jatuh cinta sama dia. Tapi setelah tahu kenapa kamu memutuskan itu, Edo. Dengar ya, Edo. Kamu itu orang yang munafik. Mencoba bersahabat dengan aku, tapi menikam aku dari belakang. Vero, saya yakin kalau kamu ada di posisi saya, kamu akan melakukan hal yang sama. Saya hanya mengejar cinta saya. Dan cinta itu tidak pernah salah, Vero. Aku nggak akan melakukan itu, Edo. Aku bukan orang seperti kamu. Aku tidak akan mengejar cinta yang sudah menjadi milik orang lain, apalagi orang itu sudah punya pasangannya. Oke, terserah. Sekarang kamu sudah tahu tunangan saya. Presiden saja bisa digulingkan, apalagi cuma tunangan. Aku terima tantangan kamu. Tapi biarkan Fitri tidak tahu. Biar kita bertempur dengan fair. Oke. Asal kamu tahu ya, Edo. Bule Fitri pernah bilang, cinta sejati selalu menang dengan cinta obsesi macam kamu. Lihat aja, Vero. Sayalah yang akan memenangkan peperangan ini. Fit, nggak nyangka ya kita akhirnya berlebaran malah di Jakarta. Padahal waktu itu kan rencananya kamu sama Farel yang ke Wonogiri, lebaran sama bule di sana. Waktu itu Bu Lia juga bilang mau sekalian lamaran kalau datang ke Wonogiri. Fit, kamu kenapa? Sakit? Aduh Fit, jangan dong Fit. Besok kan kita mau sholat Id. Mau sholat lebaran sakit. Nggak boleh, Fitri nggak sakit. Cuman kok perasaan Fitri nggak enak banget ya. Jangan-jangan ada apa-apa sama Farel. Ternyata benar dugaan gue selama ini. Edo itu bukan orang yang tulus. Gimana Dok? Kuenya enak nggak? Wow. Tante percaya nggak? Saya nggak pernah makan kue seenak ini. Halo sayang, ini Om bawain kembang api buat kalian. Suka kan? Wah, banyak banget Om. Makasih Om. Om ganteng, baik deh. Ya, Fit. Rel, kamu nggak apa-apa kan? Ada apa? Nggak ada apa-apa, Fit. Alhamdulillah kalau nggak apa-apa. Kenapa ya perasaan aku nggak enak, Rel? Tapi beneran kamu nggak apa-apa? Enggak ada apa-apa beneran deh. Yaudah kamu mendingan sekarang tidur ya. Besok kan sholat Id pagi-pagi. Iya. Feeling gue sama-sama nggak enak sama Fitri. Apa
Apa ini yang dibilang soulmate? Kalau yang satu ngerasa nggak enak, pasangannya juga ngerasa nggak enak. Duh, ribet banget sih nih. Ngurusin tuyul-tuyul gini nih kalau nggak punya istri nih. Semuanya gue, semuanya gue. Buruan, nanti terlambat sholatnya. Iya. Ingat ya, nanti kalau misalnya sholat id, jangan pada bercanda. Jangan teriak amin kencang-kencang. Semuanya juga gitu, Pak. Ayo buruan. Oke, yuk, Kak. Yuk, Kak, buruan. Ayo buruan, buruan. Pak, belum pakai baju. Oke. Ya. Kenapa sih pada ngeliatin gue? Emangnya nggak boleh? Gue tobat. Mentang-mentang belangsak. Emang nggak boleh ikut sholat id? Siapa yang larang, Man? Tapi, Bo, ya jangan nunjukin aurat begitu dong, Man. Aurat? Tuh, lihat. Ini gara-gara ngurusin anak dua sih. Ntar dulu ya. Aduh, aku pakai yang mana ya, Mas ya? Yang mana aja bagus kok, Mai. Ribet banget sih kamu. Iya, cuman kan nggak enak, Mas. Kalau pakai bajunya sembarangan tuh nggak enak dilihat orang. Itu semua nggak ada yang sembarangan, Mai. Yang kamu beli itu dari perancang top semua. Ini juga udah bagus sih, cuman agak nggak matching sama Alif. Pengennya pakai yang ini, kerudungnya nggak ada. Pakai yang mana ya? Udah, kamu pilih salah satu yang mau kamu pakai, ya. Aku tunggu di luar. Nggak enak sama yang lain. Udah nungguin dari tadi. Maya, buruan dong. Nanti kita susah loh dapat tempat buat sholat. Istri kamu tuh ngapain aja sih, Bram? Biasalah, Mi. Dandan. Namanya juga model. Mau sholat id aja bingung mau pakai baju yang mana. Mai! Dari tahun ke tahun kalau mau sholat id pasti sama. Heboh, ribut, panik. Rel, kamu kenapa? Farel di mana sekarang? Kamu lagi sama Farel? Enggak, Farel lagi ada acara. Aku lagi di rumah Pak Ustadz. Oh, Fit, saya mau ketemu kamu malam ini. Bisa?